Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kubur adalah miniatur alam akhirat. Ada dua kemungkinan di alam kubur. Kubur bisa saja menjadi taman-taman dari taman-taman surga, atau juga menjadi jurang dari jurang-jurang neraka. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, orang yang telah meninggal dunia bisa saja mendapatkan siksa di dalam kubur, sebagaimana disebutkan di dalam sejumlah hadis. Namun, ada beberapa golongan yang akan terbebas dari siksa kubur. Menurut sebuah hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, siksa kubur ini terjadi pada orang kafir dan munafik. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa seorang wanita Yahudi datang kepadanya lalu menuturkan tentang siksa kubur. Kemudian wanita Yahudi itu berkata, "Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur." Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, Aisyah radhiyallahu anha lalu menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya, siksa kubur itu adalah benar adanya. Orang-orang kafir dan munafik akan disiksa dalam kubur. Mereka akan disiksa dengan siksaan yang dapat didengar oleh binatang." Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertutur, "Sejak saat itu, tidaklah saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat, melainkan beliau pasti berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kehidupan di alam kubur dengan segala kenikmatan dan siksanya adalah benar adanya. Ini merupakan prinsip yang dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah. Adapun golongan orang-orang yang akan terbebas dari siksa kubur, mereka adalah: yang pertama, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid diibaratkan telah mencapai kemuliaan tertinggi bagi seorang muslim dalam kematiannya. Selain selamat di alam kubur, orang yang mati syahid juga akan mendapatkan jaminan surga. Namun hal itu memiliki syarat, yakni ia tidak memiliki hutang. Jasad orang yang mati syahid akan terjaga sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi untuk tidak menghancurkannya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis dari Jabir bin Abdullah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika orang yang hafal Al-Quran meninggal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada bumi agar tidak memakan jasadnya. Kemudian bumi berkata, 'Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa memakan jasadnya sementara kalamu ada di dalamnya?'" Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, Salman radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Menyiapkan tali selama sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan beserta sholat malamnya. Jika dia meninggal, maka dia diberi balasan
atas amal yang dilaksanakannya, diberi pahala berupa rezekinya, dan dia selamat dari ujian kubur. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, di dalam Sunan An-Nasa'i disebutkan riwayat yang berasal dari Rusdaib bin Sa'ad dari seorang sahabat Nabi bahwa seseorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana orang-orang mukmin mendapat siksa di dalam kubur mereka kecuali orang yang mati syahid?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, "Kilatan pedang yang berkelebat di atas kepalanya sudah cukup sebagai ujian." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang mati syahid mempunyai 6 perkara di sisi Allah. Dosanya diampuni pada percikan darahnya. Yang pertama, dia melihat tempat duduknya dari surga, dilindungi dari siksa kubur, selamat dari ketakutan yang besar. Di atas kepalanya diletakkan mahkota kewibawaan yakut baginya, lebih baik daripada dunia seisinya. Menikah dengan 72 bidadari, dan dia dapat memintakan syafaat bagi 70 kerabatnya." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yang kedua adalah membaca surat Al-Mulk. Orang yang mengistiqomahkan membaca surat Al-Mulk. Di dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa surat ini bisa menjadi penghalang kita dari siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada suatu surat dari Al-Quran yang terdiri atas 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu Tabarakalladzi bihadihil mulku atau surat Al-Mulk." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kemudian para ulama memberikan catatan bahwa surat Al-Mulk tidak serta-merta menjadi penghalang dari siksa kubur, melainkan surat tersebut akan memberi syafaat apabila kita rajin membacanya setiap malam, memahami isinya, dan mengamalkan hukum-hukum yang berada di dalam. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Kemudian yang ketiga, orang yang akan terhindar dari siksa kubur adalah orang yang meninggal di hari Jumat. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim meninggal di hari Jumat kecuali Allah lindungi dari fitnah kubur." Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dari redaksi hadis ini menyebutkan bahwa manusia yang meninggal pada hari Jumat bukan terbebas dari azab kubur, melainkan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah kubur. Dengan itu, si mayat yang seharusnya mendapatkan siksa bisa jadi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Kemudian yang keempat, orang yang akan terhindar dari siksa kubur adalah orang yang memperbanyak amal jariah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika manusia itu mati, maka akan putus amalnya kecuali dari 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya." Hadis riwayat Muslim. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Kemudian yang kelima, orang yang akan terhindar dari siksa kubur adalah orang yang memperbanyak amar ma'ruf nahi munkar. Mengenai hal ini, konteksnya hampir sama dengan amal jariah. Ketika kita mengajak orang untuk berbuat baik, kita akan terkena cipratan pahalanya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan,
maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan. Man tala ala khairin falahu ajru misli fa'ilihi. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, demikianlah tadi orang-orang atau golongan yang akan selamat dari siksa-siksa kubur. Semoga kita semua termasuk golongan dari orang-orang yang akan terbebas dari pedihnya siksa kubur. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.